Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 354, 27 Muharram 1445 Hijriah atau 2 Agustus 2024 Masehi dengan judul Hanya Negara yang Berhak dan Wajib Mengelola Tambang. Setelah PBNU dan Muhammadiyah, giliran Persis nyatakan terima konsesi tambang. Demikian salah satu judul berita di Republika.id 29 Juli 2024. Alasan PP Persis terima kelola tambang untuk menjadi contoh yang benar. Demikian judul berita di Detik.com 30 Juli 2024. Sebagaimana diketahui, sebelum Persis, Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah telah terlebih dahulu menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Alasan ketiga ormas Islam tersebut tidak jauh beda. Sebagaimana Persis, Muhammadiyah misalnya, berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam. Seolah tak mau ketinggalan, Majelis Ulama Indonesia pun mengakui telah mengkaji kemungkinan untuk turut mengelola usaha pertambangan dari pemerintah. 3 macam kepemilikan dalam Islam. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ada 3 jenis kepemilikan dalam Islam. 1. Kepemilikan individu atau al-milkiyah al-fardiyah. Yang kedua adalah kepemilikan umum atau al-milkiyah al-ammah. Dan yang ketiga adalah kepemilikan negara atau al-milkiyah ad-daulah. Terkait kepemilikan umum, menurut Syekh Muhammad Hussein Abdillah ada 3 macam. Pertama, apa saja yang menjadi hajat hidup orang banyak. Contohnya air, padang rumput, api, dan lain-lain. Kedua, benda-benda yang dari segi bentuknya tidak boleh dikuasai oleh individu. Contohnya adalah jalan, jembatan, sungai, danau, dan lain-lain. Ketiga, barang tambang yang depositnya besar. Contoh tambang emas dan tembaga. Hakikat kepemilikan umum. Dalam pandangan Islam, barang tambang dalam jumlah besar hakikatnya adalah bagian dari milik umum atau rakyat. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, kaum muslim berserikat atau memiliki hak yang sama dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Para ulama hadis menilai para perawi hadis ini thiqah. Para perawi hadis ini thiqah atau terpercaya. Dengan demikian, hadis ini absah untuk dijadikan hujjah. Dalam riwayat lain, sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syarkashi, digunakan lafal an-nas suraka yang artinya umat manusia berserikat atau memiliki hak yang sama. Menurut Imam Asy-Syarkashi, di dalam hadis-hadis tersebut terdapat penetapan bahwa manusia, baik muslim maupun kafir, berserikat dalam ketiga hal itu. Para ulama sepakat bahwa air sungai, danau, laut, saluran irigasi, padang rumput adalah milik bersama dan tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh seseorang. Di sisi lain, ternyata Rasulullah SAW membolehkan sumur di Thaif dan Khaybar dimiliki oleh individu untuk menyirami kebun. Ini berarti berserikatnya manusia atas air itu bukan karena zatnya, tetapi karena sifatnya, yakni dibutuhkan oleh orang banyak. Ini juga berlaku bagi padang rumput atau hutan dan api atau energi. Dengan kata lain, berserikatnya manusia dalam 3 hal pada hadis di atas karena sifatnya sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Sifat ini merupakan ilat istinbat atas perserikatan manusia dalam ketiga hal itu. Dengan demikian, apa saja, yaitu air, padang rumput, api, sarana irigasi, jalan raya, jalan tol, pantai dan lautnya, dan lain-lain, yang memenuhi sifat sebagai fasilitas umum adalah milik umum dan manusia berserikat di dalamnya. Perserikatan di sini bermakna kebersamaan dalam pemanfaatan. Dalam arti, semua itu harus dirasakan manfaatnya oleh semua anggota masyarakat. Tidak boleh dikuasai dan dirasakan manfaatnya oleh seseorang atau sebagian saja. Tegasnya, semua yang dibutuhkan oleh masyarakat merupakan fasilitas publik atau marafik al-jamaah. Tak hanya air, padang rumput, dan api adalah termasuk dalam kepemilikan umum. Dari sini lahirlah kaidah huliyah. Siapa saja yang keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat adalah milik umum. Selain itu ada kaidah, hukum itu bergantung pada ada atau tidak adanya ilatnya. Berdasarkan kaidah ini, apa saja yang dibutuhkan oleh publik atau marafik al-jamaah terkategori sebagai milik umum. Sebaliknya, jika bukan marafik al-jamaah,
meskipun tercantum dalam hadis tersebut, tidak terkategori sebagai milik umum sehingga boleh dimiliki oleh individu. Contoh barang yang termasuk dalam kepemilikan umum selain air, padang rumput, termasuk hutan dan api, yaitu termasuk energi seperti minyak, gas, listrik, batu bara, dan lain-lain, adalah semua barang tambang seperti emas, perak, tembaga, nikel, dan lain-lain. Semua yang termasuk milik umum ini haram dimiliki atau dikuasai oleh individu, swasta, apalagi asing. Tidak boleh pula penguasaannya diserahkan kepada ormas. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, dari Abiyad bin Hammal, ia pernah mendatangi Rasulullah SAW dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepada dirinya. Beliau lalu memberikan tambang itu kepada Abiyad bin Hammal. Ketika Abiyad bin Hammal radhiyallahu anhu telah pergi, ada seseorang di majelis itu yang berkata, tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberi dia sesuatu yang seperti air mengalir. Ibnu Al-Mutawakil berkata, lalu Rasulullah SAW menarik kembali pemberian tambang garam itu dari dirinya atau Abiyad bin Hammal. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis ini makbul dengan banyaknya jalan karena memenuhi persyaratan minimal sebagai hadis hasan. Hadis tersebut merupakan dalil bahwa barang tambang yang depositnya berlimpah adalah milik umum, tidak boleh dimiliki oleh individu. Alasannya, dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW yang sekaligus sebagai kepala negara Islam di Madinah saat itu menarik kembali tambang garam yang sempat beliau berikan kepada Abiyad bin Hammal radhiyallahu an. Hal itu beliau lakukan setelah beliau tahu bahwa tambang garam tersebut depositnya melimpah. Dengan demikian Rasulullah SAW ingin menegaskan bahwa tambang garam yang depositnya melimpah tersebut tidak boleh dimiliki oleh individu karena merupakan milik umum. Ketentuan ini berlaku bukan hanya untuk tambang garam saja, seperti dalam hadis di atas, tetapi berlaku pula untuk seluruh barang tambang. Mengapa? Karena larangan tersebut didasarkan pada adanya ilat yang disebutkan dengan jelas dalam hadis tersebut, yakni seperti air yang mengalir. Dengan demikian, semua barang tambang yang jumlahnya seperti air yang mengalir atau depositnya melimpah tidak boleh dimiliki oleh individu, termasuk oleh swasta dan asing. Imam Ibnu Qudamah berkata, adapun barang-barang yang melimpah seperti garam, minyak bumi, dan air, apakah boleh orang menampakkan kepemilikannya? Dalam hal ini ada dua riwayat. Namun yang lebih kuat adalah tidak boleh seseorang memiliki barang tambang yang melimpah tersebut. Wajib dikelola oleh negara. Berdasarkan paparan di atas, jelas bahwa semua tambang yang depositnya besar haram dikuasai oleh pribadi-pribadi, swasta, dan asing. Termasuk tidak boleh dikuasai oleh ormas. Semua tambang tersebut wajib dikelola oleh negara. Seluruh hasilnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat. Kalaupun dalam pengelolaannya negara melibatkan pribadi-pribadi, swasta, dan asing termasuk ormas, mereka semua hanya boleh menjadi mitra pelaksana atau operator yang dikontrak, bukan diberi konsesi atau penguasaan atau hak kepemilikan atas tambang-tambang tersebut. Dengan demikian, yang semestinya dilakukan oleh ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, MUI, dan lain-lain adalah mendorong negara untuk mengambil alih kembali semua tambang yang selama ini diberikan kepada oligarki swasta dan asing, yang terbukti sebagian besar hasilnya hanya dinikmati oleh mereka saja. Ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, MUI, dan lain-lain wajib memaksa negara untuk mengelola semua tambang yang depositnya besar semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan seluruh rakyat, bukan malah terlibat dalam penguasaan dan pengelolaan tambang tersebut, yang hasilnya pun tentu hanya bisa dinikmati oleh organisasi dan jamaahnya saja. Alhasil, ormas-ormas Islam seharusnya tidak mengelola untuk terlibat dalam penguasaan dan pengelolaan tambang apapun. Apalagi ke depan pengelolaan tambang oleh ormas-ormas Islam berpotensi menjadi jebakan dan perangkap politik bagi mereka. Sebaliknya, ormas-ormas Islam seharusnya tetap fokus, tegak lurus, dan istiqomah di jalan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama mengoreksi berbagai kebijakan negara yang melenceng dari syariah Islam, termasuk dalam pengelolaan tambang yang selama ini sangat kapitalistik, liberal, dan ugal-ugalan. Kebijakan negara yang melenceng dari syariah dalam pengelolaan tambang tersebut terbukti hanya memperkaya oligarki, asing, dan asing. Akibatnya, di tengah kekayaan barang tambang yang amat berlimpah ruah di negeri ini, rakyat kebanyakan tetap miskin.
Padahal rakyatlah sesungguhnya pemilik semua tambang yang ada, termasuk sumber daya alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak.